Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat selalu dimanapun kita berada. Hari ini kita akan update pergerakan harga pada pair XAUSD untuk kita pantau scalpingan pada hari ini teman-teman. Langsung aja kita gaskan ke time frame daily terlebih dahulu. Untuk pola candlestick kemarin itu terbentuk candlestick bullish, di mana candlestick bullish ini dia itu reject dari atas teman-teman, sempat mengalami kenaikan, turun drastis sampai pada titik terendah ini. Nah, lalu reject lagi teman-teman sampai dia close candlestick doji. Ya, jadi menurut saya sih masih kuat ini potensi harga melakukan penurunan pada XAUSD ini untuk jangka pendeknya teman-teman. Nah, melihat situasi bearish juga sebelumnya, bearish engulfing, untuk jangka panjang sih masih juga kuat potensi penurunan pada gold ini untuk mencari zone area yang strong sehingga harga bisa kembali melakukan kenaikan teman-teman. Nah, jadi pergerakan kemarin, pergerakan hari ini, dia ini masih bergerak inside bar di candlestick bearish ini. Melihat situasi rejection kemarin, nah ini masih kuat sih potensi harga akan konsolidasi kembali. Tapi untuk konsolidasinya sih masih tergolong tinggi teman-teman. Jadi di gold ini masih enak ini di area konsolidasi kita scalpingan. Nah, ini teman-teman yang bisa nanti kita cek area terendahnya. Kalau ini di sweep aja teman-teman, ini sudah enak sih menurut saya. Dia nanti sudah kuat potensi seperti ini akan lanjut turun. Nah, hanya saja karena belum di sweep itu masih bergerak inside bar. Nah, ini takutnya harga masih ranging seperti ini. Ya, jadi itu yang bisa kita cek ini pada daily-nya. Kita coba turun time frame ke H4. Kalau kita mengacu di H4, nah juga ternyata masih bergerak inside bar di candlestick bearish ini ya. Nah, jadi pergerakan harga ya seperti ini teman-teman. Dia rejection, reject lagi ke atas teman-teman. Ini reject lagi nih. Nah, tetapi untuk saat ini pada H4 kita melihat di H4 ini ada resisten area yang semakin turun teman-teman. Jadi kalaupun nanti dia bergerak seperti ini, nah ini ada potensi harga turun lagi, membuat area resisten yang lebih kecil atau yang lebih rendah teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman potensinya kalau melihat di time frame H4 ini. Ya, di sini ada area support. Bisa jadi nanti ini menghalangi harga untuk melakukan penurunan ya. Oke, seperti ini ya pada time frame H4-nya. Jadi nanti cukup sih area zone ini sampai zone ini kita pantau teman-teman untuk hari ini ya. Nah, itu yang bisa kita cek pada time frame H4-nya teman-teman. Next-nya kalau sampai ini di break sih ini area masih bisa ini digunakan ya. Area zone ini. Nah, ini kan belum ada disentuh ya. Jadi dia masih fresh. Nah, itu nanti sebagai penghalang harga untuk melakukan penurunan. Itu bisa dipantau untuk posisi buy-nya, teman-teman. Oke, kita coba masuk ke time frame H1-nya. Di H1 seperti ini ya, dia masuk di zone area ini. Untuk trading range kita, kalau kita mengacu dengan candlestick bearish di H4 ya, itu sampai di zone itu. Nanti boleh kita pantau area zone-nya ya. Nanti kita sesuaikan juga ya dengan mechanical di M15-nya. Nah, sekarang coba kita cek untuk respon ya, respon yang dihasilkan di zone area ini karena disitu ada support pada 1. Kita coba masuk ke M15-nya. Untuk responnya, nah ini belum bagus ini teman-teman, masih tetap inside bar ya. Jadi hati-hati nanti pada zone area ini. Kalau kita katakan ini akan rejection ke atas, nah ini belum ada pola kenaikan, jadi wajib menunggu ya. Kalaupun nanti harga akan reject ke atas atau mengalami kenaikan, nah itu biasanya harus terkonfirmasi teman-teman. Kalau teman-teman ingat kemarin saat
saya scalping, nah itu kan menggunakan pola penurunan teman-teman, jadi tidak asal entry ya. Kita tahu harga ini turun, ya memang berdasarkan dari pola candlestick. Ketika ini muncul, ya kita coba cek penurunannya teman-teman. Nah, ini ya, turun lagi drop teman-teman. Langsung mengalami kenaikan lagi, rejection. Nah, dikarenakan untuk pergerakannya yang tadi kita cek pada daily, pada H4, nah itu kan masih di dalam inside bar teman-teman. Nah, seperti inilah efeknya kalau harga bergerak inside bar. Oke, jadi nanti yang perlu kita cek sih menurut saya kalau mau buy ya. Kalau mau buy, kalau kita masuk ke M15 nih, ini areanya yang bisa kita pantau. Tapi tunggu pola kenaikannya ya. Kalau kita menggunakan support resisten, ya ini adalah area supportnya teman-teman. Tapi wajib menunggu pola kenaikannya. Jadi kalau tidak ada polanya ya kita nggak bisa entry. Karena takutnya itu akan ditembus teman-teman. Untuk membuat low yang lebih rendah dari zone ini. Karena sampai saat ini dia low-nya masih tetap di zone ini. Jadi pergerakan saat ini yang kita analisa ini ya pergerakan inside bar ini teman-teman. Oke, jadi nah ini teman-teman masih akan potensi turun ya. Jadi tadi area zone di H1 itu, nah itu tidak kuat untuk membuat harga reject ke atas. Jadi masih potensi nih turun pada zone area ini. Ya, oke. Sekarang kita langsung aja masuk ke mechanical strukturnya di M15. Iya berarti ini ya kita terakhir ketemu change of character. Setelah itu kita cari low validnya. Untuk saat ini karena pergerakan masih inside bar ya, jadi belum ada low valid di sini. Harga hanya mampu naik pada zone area ini, lalu melakukan penurunan, naik lagi. Nah dia pun hanya sampai di zone ini ya, lalu turun lagi teman-teman. Jadi yang bisa kita pantau menurut saya pada time frame 15 ini lebih baik ya, ini lebih baik kita menunggu membuat low yang valid dulu teman-teman. Jadi menurut saya untuk lebih nyaman ya seperti ini. Nah, di zone ini bisa buy teman-teman, karena itu tadi area zone yang masih fresh ya. Tunggu pola konfirmasinya atau pola kenaikannya, kita bisa seperti ini. Nah, karena kalau sudah ada low valid, kita sudah bisa entry sell di atas-atas ini. Tentunya sesuaikan di mana order blocknya, di mana nanti fullback terdekatnya teman-teman. Nah, kalau melalui pola penurunan kemarin ya, ini ya, harga kan sudah rejection dari zone 261. Jadi zone 261 ini potensi di break sih kalau melihat situasi ini. Kalaupun nanti ada respon di zone ini, yaitu nanti bisa jadi tidak begitu kuat sehingga harga berpotensi masuk pada zone area 423-nya. Jadi area 423 ini nanti bisa pantau untuk posisi buy-nya. Artinya kalau kita refine ini kan di time frame 15 itu bisa di area yang lebih kecil lagi ya. Nah, itu teman-teman. Zone 423-nya. Nah, jadi kalau sudah terbentuk nanti low valid itu sudah enak teman-teman. Kita bisa cari area sell kita di atas itu setelah dia sudah membentuk low valid di sini. Untuk harga bisa lanjut turun lagi. Ya, karena kita sudah mendapatkan area chok di situ ya, perubahan tren untuk sell. Oke, teman-teman. Untuk trading range atas, kalau kita mengacu di mechanical strukturnya, itu sampai pada zone area ini ya, area tertinggi ini. Jadi tadi kita marking itu adalah area candlestick di H4 tadi. Oke teman-teman, jadi itu aja ya yang bisa kita pantau ya pada hari ini di gold. Kita harus sabar menunggu area yang seperti ini teman-teman. Beda cerita dengan kemarin ya, memang langsung ada pola sell-nya di sini, jadi enak untuk entry. Nah, kalau saat ini ya pergerakannya seperti ini, saya lebih milih untuk menunggu seperti yang sudah kita maksudkan di analisa kita ini teman-teman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kita pantau untuk pergerakan harga di XAUSD ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.